Titus. Iman itu naik dan turun. Terkadang iman itu tergantung bagaimana kita sedang dengan siapa. Kata Nabi SAW, agama umatku bagaimana dengan siapa dia berteman. Maka terkadang ketika kita sedang ada di majelis ilmu seperti ini, iman kita lagi naik nih. Iman kita lagi naik. Ketika kita ada di masjid, di musola, ya Allah, iman kita lagi tinggi-tingginya tuh. Udah kayak orang benar banget pokoknya. Ya. Baju, peci, jilbab, abaya, ya. Semuanya boleh dibilang hampir sempurna dalam ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika selangkah aja kita keluar dari majelis ilmu, ya, mata yang tadinya kita pakai untuk baca Quran, untuk baca maulid, mata kita pakai untuk memandang wajah guru-guru kita. Yang ulama mengatakan madratul ulama tunzirur rahmah, memandang wajah ulama Allah turunkan rahmat buat kita semua. Tapi ketika kita selangkah keluar dari kajian ilmu, selangkah dari tempat ibadah kita, maka berubah tuh bisa iman kita tuh. Mata kita pakai melihat yang haram, tangan kita pakai buat ngambil yang bukan hak kita, kaki kita bawa kemana aja mau kita bawa tuh kaki, nggak ada yang ngerem lagi tuh. Itu tandanya iman kita lagi apa, Bu? Turun lagi tuh. Maka kita jangan jauh-jauh dari tempat-tempat seperti ini, dari perkumpulan-perkumpulan seperti ini, dari kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu. Sedikit atau kita jauh dari majelis-majelis ilmu, maka berubah tuh iman kita tuh. Salah kita bergaul, maka keimanan kita juga terganggu dimanapun kita berada. Kita harus pilih-pilih. Kalau ada bilang orang, kalau berteman jangan milih-milih. Oh salah itu. Kita lihat keimanan kita. Kalau iman kita kuat, merasa iman kita kuat, kita bisa bergaul dengan siapapun. Betul? Betul. Tapi kalau kita tahu iman kita kropos, iman kita nggak benar, iman kita kadang melenceng, banyakkan ke kirinya daripada ke kanannya, maka kita harus pilih-pilih dalam berteman. Cari teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Cari teman-teman yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Ini teman yang harus kita pergauli seperti ini. Maka jangan sampai nih lisan kita yang udah cakep nih, udah baca yasin, tahlil, zikir, baca maulid, baca rawih dan yang lain sebagainya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita keluar dari majelis ilmu, kita nggak jaga omongan kita nggak jaga lisan kita, maka hilang tuh pahala-pahala mulut kita. Mulut yang udah cakep banget zikir sama Allah, kita pakai lagi buat ghibah, kita pakai lagi buat cari-cari kesalahan orang, kita pakai buat ngomongin orang. Ya Allah. Maka apa yang kita hasilkan? Bertahun-tahun kita duduk di majelis ilmu, baik di majelis yang kecil nih seperti majelis-majelis kita seperti ini, majelis mingguan, atau majelis-majelis yang besar yang sering kita datang-datangin tuh, ya. Harus ada dampak bagi kita di dalam kehidupan kita. Kalau tidak berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang kita dapat hanya sekedar kumpul. Itu pun sudah dapat pahala. Ketimbang kita ngumpul di pinggir jalan, kita kumpul di majelis-majelis ilmu seperti ini. Tapi masa iya setiap kali majelis ilmu kita datangkan di rumah kita datangkan guru-guru ke rumah kita, masa iya tidak ada sedikit pun yang nyangkut dalam hati kita tentang ilmu Nabi Muhammad dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada yang kita bawa pulang, ini dipertanyakan keimanan kita nih. Iman kita yang naik turun mestinya harus naik terus, jangan sampai turun. Artinya apa? Semakin bertambah umur kita, semakin takwa kita di hadapan Allah kita perbaiki. Jadidu imanakum aksiru man kauli la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, perbaharui terus keimanan kita dengan banyak-banyak kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka setiap malam Jumat saya ajak ibu-ibu bapak-bapak berzikir la ilaha illallah 100 kali itu.
Itu jangan ada yang ngeluh tuh. Karena dalam sehari belum tentu kita menyebut la ilaha illallah dalam 100 kali. Betul nggak? Betul. Bisa jadi dalam seminggu kita cuma seminggu sekali nih, malam Jumat kita menyebut la ilaha illallah dalam 100 kali. Padahal Nabi sudah menyarankan, Nabi sudah memerintahkan kepada kita tuh, perbaharui keimanan kita dengan banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya untuk menjaga keimanan kita, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah itu berzikir. Itu zikir kita kepada Allah. Bentuk zikir itu banyak. Maka yang dimau oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, nggak kering lisan kita kecuali ingat kepada Allah. Hati dan lisan kita jadi satu untuk ingat kepada Allah. Kalau kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita hanya untuk berzikir kepada Allah, maka insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakit.